warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan tanda-tanda datangnya maut. Diceritakan bahwa para nabi bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap-siap menerima kedatanganmu?" Lalu malaikat maut itu menjawab, "Aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang sangat banyak, yang diantaranya tenaga yang sudah melemah dan penyakit, uban yang mulai tumbuh, usia yang sudah tua, dan disertai berubahnya pendengaran dan penglihatan. Apabila orang itu belum juga bertobat, padahal aku telah mengirim utusan-utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku mencabut nyawanya, akan kukatakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para rasul dan memberikan peringatan kepadamu setelah datang pemberi peringatan? Aku adalah utusan dan pemberi peringatan terakhir. Selama matahari tetap terbit dan terbenam, maka malaikat maut selalu berseru-seru, 'Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, inilah saatnya bagi kalian untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, karena pikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, waktumu telah dekat. Wahai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, engkau telah lupa dengan siksaan dan tidak mengindahkan panggilan, maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Dan apakah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah kamu tidak datang kepadamu pemberi peringatan?" Surat Al-Fatir ayat 37. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada seseorang dengan memudahkan ajalnya hingga berumur 60 tahun. Kemudahan paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Adam adalah mengutus para rasul untuk menyempurnakan ajaran agama. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15 dinyatakan, "Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang rasul." Diceritakan bahwa malaikat maut datang menemui Nabi Daud, dan ketika bertemu Nabi Daud pun bertanya, "Siapakah engkau?" Ketika itu malaikat maut pun berkata, "Tidak ada seorang pembesar yang aku takuti, tidak ada suatu bentang yang sanggup mencegahku, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyuapku." Lalu Nabi Daud alaihissalam pun berkata lagi, "Jadi engkau adalah malaikat maut?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Benar." Dan Nabi Daud alaihissalam kemudian berkata lagi, "Mengapa engkau mendatangiku sedangkan aku masih belum siap?" Malaikat maut lalu bertanya, "Di mana si Fulan temanmu itu? Dan di mana tentang si Fulan?" Lalu Nabi Daud alaihissalam pun menjawab, "Dia telah meninggal." Lalu malaikat maut pun berkata lagi, "Mereka merupakan peringatan bagimu agar kamu siap menghadapi kematian." Al-Amari berkata, demam merupakan utusan kematian. Maksudnya itu supaya mengingatkan kita tentang adanya kematian. Dan ada juga yang berkata, kematian keluarga, sahabat, kerabat-kerabat, serta keluarga merupakan peringatan untuk kita di setiap waktu. Usia 60 tahun merupakan peringatan yang penghabisan, karena pada usia ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendekati seseorang. Sudah saatnya seseorang pada usia ini menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap-siap menerima takdir serta perjumpaan Allah. Dan ada dua pemberi peringatan untuk kita semua. Yang pertama, peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan yang kedua, usia tua, yaitu yang usia telah mencapai 60 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan umumnya sampai 40 tahun ia berdoa, 'Ya Tuhanku,
tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Surat Al-Anfal. Orang yang telah mencapai umur 60 tahun sudah waktunya untuk memulai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ketika itu Malik berkata, "Aku melihat orang-orang berilmu yang tinggal di daerahku. Dia pun selalu bekerja keras untuk kehidupan dunia dan selalu bergaul satu sama lain. Tapi apabila telah berumur 40 tahun, maka mereka mengasingkan diri dari orang banyak." Malaikat Israil dalam mengetahui ajal seseorang adalah benar adanya. Apabila telah datang kepadanya catatan mati dan sakit bagi seseorang, maka malaikat Israil pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, kapan aku harus mencabut ruh orang ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai malaikat maut, itu adalah ilmu gaibku. Tidak ada yang akan tahu tentang ilmu tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya terdapat malaikat yang diberi kekuasaan atas segala ruh dan amal perbuatan seseorang. Dan ia akan datang kepadamu lalu berkata, 'Wahai malaikat Israil, telah cukup umur si Fulan bin Fulan.' Sedangkan malaikat yang diberi tugas atas rizki dan amal perbuatan manusia, lalu ia berkata, 'Wahai malaikat Israil, telah sempurna rizki dan amal perbuatan si Fulan binti Fulan.' Apabila orang tersebut orang termasuk orang yang beruntung, maka jelaslah nama orang tersebut tertulis di dalam kitab orang yang berada di sisi malaikat Israil dengan berupa tulisan cahaya putih. Dan apabila orang tersebut orang yang celaka, maka jelaslah nama orang tersebut dalam tulisannya yang hitam. Lalu tidaklah sempurna pengetahuan malaikat Israil sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang berada di bawah arsy, yang mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang dalam waktu itu harus dicabut ruhnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Akbar telah disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy, sedangkan di atas pohon tersebut terdapat daun-daun yang jumlahnya sebanyak makhluk. Dan apabila telah sampai ajal seseorang dan umurnya tinggal 40 hari, maka jatuhlah daun tersebut di atas pangkuan malaikat Israil. Dari daun yang jatuh itulah ia mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk mencabut ruh yang tertulis. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa malaikat turun dengan membawa buku kepada malaikat Israil di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tertulis di dalam buku itu nama seseorang yang ruhnya hendak dicabut, tempat ruh itu dicabut dan sebab ruh itu dicabut.